Soalnya pemasaran ikan lele Kang Farid ya, Kang Farid Fatur Rahman, beliau dari DU juga dari Metro Lampung, juga dari SMK Negeri 4 Metro Lampung. Beliau juga sebagai Kepala Prodi Agribisnis Perikan Air Tawar. Sekaligus juga Bapak Ibu ketahui bahwa Kang Farid ini adalah koordinator lomba KKSI FFI 2020, diantaranya pengampunya saya sendiri adalah Sahroni SPI tentang pembenihan ikan lele. Ada 6 mata lomba FFI 2020 ini, diantaranya adalah pembenihan ikan lele. Juga mengingatkan kepada Ibu Bapak bahwa absensi juga perlu diisi ya, sambil berjalan mengikuti materinya. Sengaja saya tidak share sebelumnya karena saya akan melihat progres dari Bapak Ibu mengikuti materi demi materi yang disampaikan oleh narasumber. Tentunya narasumber yang kami pilih adalah orang-orang yang sudah kompeten di bidangnya. Jadi banyak peserta yang menyarankan dan sebagainya, itu sudah masukan. Nanti ke depannya tahun depan barangkali ada lagi, kita juga akan mengasih narasumber-narasumber yang lebih untuk tahun sekarang. Nanti adanya tanya jawab dan sebagainya, juga yang bertanya yang tidak sempat untuk dijawab di dalam sesi ini, insya Allah saya akan sampaikan di grup. Juga teman-teman yang kesulitan akses dalam penerimaan materi ini, nanti link YouTube-nya kita share dan materinya akan kami sampaikan kemudiannya juga. Baik Kang Farid, untuk mensikat waktu nih Kang Farid, bisa terdengar suaranya Kang Farid? Halo Pak Farid, bisa terdengar suaranya? Mati lagi. Baik. Bisa. Udah bisa ya Kang Farid ya. Gimana sehat kabarnya Pak Farid? Sehat selalu. Alhamdulillah sehat Pak Roni. Iya, ini ada yang aneh ya, dua hari ini biasanya saya menyampaikan dari base camp-nya SMK Negeri Cijambe, Subang, Jawa Barat. Saya sekarang lagi belajar cacing sutra nih, ada di Riau nih sekarang saya dalam rangka tugas ya. Ini juga ya untuk setup kolaborasi guru-guru perikanan se-Indonesia supaya pengembangan AOT ini terus berjalan progresnya. Sambil berjalan kita mendengarkan nih Kang Farid yang akan menyampaikan materinya, nanti saya share dari sini atau dari Kang Farid. Mas, materinya Bang. Sebentar Kang Farid, kita share materinya dulu. Materinya dari sini aja Pak Roni apa Pak? Ya, ini udah di... Karena ada sedikit beberapa perubahan. Ini apa dari Kang Farid? Ya. Bentar. Dari Kang Farid dulu ya, oke mangga. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saroni selaku pengampu untuk Camp Kreatif SMK Indonesia 2020 dengan tema ikan lele. Pada pertemuan keempat ini kita akan mencoba berbagi ilmu tentang bagaimana cara memasarkan ikan lele untuk ukuran siswa ataupun untuk ukuran pengusaha yang sifatnya starter baru belajar. Pak Roni, ya. Pada kesempatan ini Pak Roni tidak di lokasi tampil sendiri, sedang ada di Riau, tetapi tidak mengurangi tidak mengurangi makna dari pembelajaran kita di pagi hari ini. Baik, akan saya coba share. Sebentar Pak Roni. Pemasaran ikan lele sendiri pada prinsipnya hampir sama dengan pemasaran ikan-ikan yang lain. Pak Roni bisa tolong dari sana aja Pak Roni. Di sini ternyata karena satu laptop. Oh, ini Mas ya. Bermasalah ininya, kecepatannya sangat lambat. Oke, saya bantu dari sini Pak Farid, saya bantu. Ya. Udah kelihatan Pak Farid ya? Sangat jelas, baik. Jadi pemasaran lele sendiri pada prinsipnya hampir sama dengan pemasaran ikan-ikan lainnya yang ada di... Suaranya dikecilin.
Baik, ini adalah data dan fakta ya. Data dan fakta yang terjadi di Indonesia. Indonesia pernah dikenal di dunia sebagai negara bahari yang jumlah tahan airnya itu jauh lebih besar daripada daratannya. Seperti terlihat di data ini adalah data dari DKP tahun 2019 yang saya ambil memang. Jadi 75% negara Indonesia itu adalah air. Itu sebesar 5,8 juta kilometer persegi. Sisanya daratan, yaitu 20%-nya adalah daratan, tetapi di daratan itu sendiri sejumlah 0,54 juta kilometernya itu juga air. Sehingga daratan yang ada itu berkurang jumlahnya sebanyak 27%, itu juga perairan yang dalamnya adalah waduk, sungai, kolam buatan kita, dan lain-lain. Sehingga menunjukkan bahwa populasi ikan yang seharusnya ada di negara kita itu sangat banyak. Kita masuk pada slide berikutnya, Pak Roni. Fakta satu adalah permintaan global terhadap ikan dan produk hasil olahannya di 10 terakhir ini sangat meningkat tajam. Jadi produksi Indonesia itu pernah menjadi negara penghasil ikan terbesar ke-7 di dunia, yaitu sebanyak 4 juta ton per tahun. Dan pada tahun 2003 kita meningkatkan produksi dengan jumlah produksi 6 juta ton per tahun. Dan jumlah ini menaikkan rank Indonesia menjadi produsen terbesar ikan kelima di dunia. Itu terjadi pada tahun 2003. Data ini memang diambil beberapa tahun secara range, tidak tahun per tahun, sehingga kita bisa melihat range yang terjadi di produksi perikanan. Dari 6 juta ton yang dihasilkan pada tahun 2000 sampai 2010 terakhir, itu kita bisa mengekspor, hanya bisa mengekspor 0,5 juta ton saja. Sisanya 5,5 juta ton itu dikonsumsi dalam negeri. Sehingga kebutuhan produksi dalam negeri sendiri bisa dipenuhi oleh Indonesia sebanyak 5,5 ton, 5,5 juta ton. Padahal itu baru mencapai 65% dari kebutuhan kita. Artinya belum mencukupi juga itu. Sehingga di sini kita bisa melihat adanya supply dan demand yang berbeda. Ada permintaan dan ada pemasaran yang tidak seimbang. Artinya perbedaan itu menjadikan kita memiliki peluang masuk di situ. Selanjutnya, Pak Roni, slide selanjutnya. Nah, perbedaan-perbedaan ini memang untuk para pengusaha, kita juga siswa, guru, adalah calon para wirausahawan yang memang memiliki niat untuk memenuhi kebutuhan itu. Supply dan demand yang berbeda menjadikan itu sebagai peluang atau kita sebut nice. Ada juga istilahnya relung. Relung itu adalah ruangan kosong yang bisa diisi. Dari fakta 1 dan 2 yang diutarakan di atas sangat jelas bahwa para pelaku perikanan memiliki peluang sukses di bidang perikanan. Karena ada pemenuhan kebutuhan yang masih sangat jauh dari kebutuhan atau demand yang diperlukan oleh negara kita. Peluang-peluang inilah yang seharusnya mampu kita ambil. Dan dalam PKSI ini, bagaimana kita pernah ketahui bahwa Camp Kreatif SMK ini menjadikan siswa, tentu saja dengan bimbingan para bapak ibu guru pendamping, untuk menjadi lebih kreatif dalam hal memenuhi kebutuhan pasar. Berikutnya, Pak Roni. Yang menjadi pertanyaan adalah kita guru, adik-adik yang ada di Zoom ini siswa. Permasalahannya adalah apakah lulusan SMK bisa? Apakah siswa SMK bisa
memenuhi nice tadi, memenuhi relung atau memenuhi kebutuhan tadi? Jawabannya pasti bisa. Jawabannya pasti bisa. Kenapa? Karena banyak program pemerintah di PSMK yang mengarahkan SMK itu menjadi lebih kreatif. Ada di slide berikutnya, Pak Roni. SMK diarahkan menjadi mandiri. SMK diarahkan menjadi produsen yang mampu memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang itu sering ditinggalkan orang. Saat ini orang cenderung pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya digitalisasi, hal-hal yang bersih lah. Contoh misalkan robotik, mohon maaf, contoh lagi packaging yang kering dan higienis. Untuk hal-hal yang bersifat pertanian, termasuk perikanan, itu banyak orang yang meninggalkan itu. Orang-orang sudah males dengan hal-hal yang sifatnya bau, amis, karena ikan itu tidak lepas dari hal-hal seperti itu. Berbasah-basah ria. Nah, kita para siswa ataupun guru perikanan itu hal yang biasa oleh kita. Saya berani mengatakan demikian karena memang pada kenyataannya di Indonesia tahun 2020-2019 ini ternyata banyak SMK perikanan yang jumlah siswanya menurun. Bahkan tanda kutip ada beberapa SMK yang siswanya sangat sedikit sehingga tidak memenuhi kuota satu kelas, akhirnya dipindahkan ke jurusan lain. Ini menunjukkan minat siswa terhadap jurusan perikanan itu ada penurunan. Tetapi tugas kita sebagai pelaku perikanan adalah menunjukkan bahwa eksistensi perikanan itu tidak hanya berbau hal-hal yang amis tadi, berbau hal-hal yang basah, tetapi juga basah di sini adalah basah dalam income pun bisa begitu. Next, Pak Roni, untuk slide-nya. Tuh, nggak bisa ya. Pak Paris bisa dibantu dari sana nggak? PowerPoint-nya soalnya di sini mati lampu. Oh, mati lampu. Betul. Alhamdulillah. Siap, boleh. Ada emergensi nih, soalnya tadi saya dari laptop dari camp-nya Sing Sutra, mati lampu, saya menggunakan HP ini sekarang. Tolong jadi dibantu dari Kang Farid di sana, tolong dibuka lagi. Siap, Pak Roni, siap. Baik, saya bisa share di Zoom ya. Iya. Ya, mohon maaf nih Bapak-bapak Ibu-ibu, terjadi kendala teknis yang tidak bisa dihindari ya, karena di sini mati lampu. Jadi saya coba, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan mulai saya kepada tanggung jawab saya sebagai pengampu. Nggak apa-apa, Pak Roni, nggak apa-apa. Kita kan di sini di Camp Kreatif ini, mohon izin Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Nusantara, saya, Pak Roni, bukan berarti kami adalah yang tinggi, terhebat, bukan, tapi kita sharing saja, nanti juga bisa kita saling sharing, baik di grup ikan lele maupun di email ataupun di WA yang sifatnya kontak personal. Tidak masalah. Itu Pak Roni ya. Baik, saya lanjut kembali Pak Roni karena waktu kita terbatas. Kang Farid tolong dibantu juga untuk rekornya. Sudah. Kang Farid tolong dibantu di rekornya juga. Sama Kang Farid direkam ya. Ya, Pak Roni, siap. Saya lanjut. Oke. Baik, saya akan lanjutkan pada materi yang tadi. Jadi, pada prinsipnya adalah SMK jurusan perikanan ini SMK yang mampu memiliki masa depan yang cerah, terutama bagi mereka yang memiliki nilai dalam dirinya adalah berjiwa wirausaha tinggi. Karena banyak relung, banyak nice di situ yang bisa dijadikan sebagai peluang untuk bisa ikut mengambil keuntungan dari kebutuhan supply dan demand tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, apakah SMK bisa? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Kenapa jawabannya bisa? Karena pertama, siswa SMK dibekali beberapa kompetensi di bidangnya, artinya di bidang perikanan. Mulai dari budidaya, mulai dari perawatan larva, mulai dari penggederan, pembesaran, bahkan sampai pemanenan pasca panen dan penjualan. Itu tercantum dalam SKNI atau kurikulum yang memang ada di bidang perikanan. Saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah memberikan itu pada siswa secara berjenjang, sehingga ini
keunggulan tersendiri bagi siswa SMK. Berbeda dengan siswa di jenjang yang sama tetapi bukan SMK gitu ya. Banyak siswa yang sifatnya di umum mereka tidak mengetahui ini, tapi bukan berarti mereka tidak mampu. Semua kembali pada diri kita. Siswa SMK yang mau berkembang dikasih materi ini harus lebih baik daripada siswa bukan SMK. Mereka belajar dari channel-channel lain yang sifatnya juga memberikan pembelajaran, mereka juga bisa hebat. Tapi ini dibekali oleh materi itu. Yang kedua, terdapat beberapa mata pelajaran pendukung, mulai dari kewirausahaan yang berkaitan dengan jurusan, juga ada PKK. Kalau sekarang di Kurtilas itu ada Pro Kreatif dan Kewirausahaan yang sifatnya adalah membangkitkan giroh atau passion di bidang berbisnis yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, kenapa SMK bisa? Banyak program kementerian yang merangsang siswa untuk mau ke situ. Ada bantuan kewirausahaan, ada KKSI, dulu di awal tahun ada KKGS, gurunya yang dirangsang untuk mau ikut berkecimpung dalam dunia usaha. Dan banyak juga guru-guru perikanan atau guru SMK yang mereka adalah pebisnis di luar sana. Artinya di sekolahnya mereka gurunya, di luar, di rumahnya mereka lah pebisnis. Banyak kita tahu. Di Sumatera ada Pak Ahmadin Margolang, dia di sekolah sebelum itu juga pelaku usaha di luarnya, pebisnis ulung beliau. Kemarin jadi pemateri juga di tema Cicing Sutra kalau nggak salah ya, dari Riau. Di Lampung juga ada Pak Haryadi Ayak, beliau juga luar biasa untuk pembelajaran di sekolahnya. Beliau juga pengusaha real, asli pengusaha di luar sekolahnya. Jadi konsistensi antara siswa dan guru, link and match-nya sudah ketemu. Itu kelebihan SMK. Terus siswa SMK lebih terampil, harusnya ya, lebih terampil dibanding siswa lain yang sama. Karena apa? Karena tadi SMK sudah dibekali dengan beberapa hal yang sifatnya mengarah pada jiwa kewirausahaan. Fakta lagi, banyak contoh guru yang berhasil dan sukses di bidang perikanan di luar sekolahnya. Tadi saya katakan yang saya kenal ada Pak Haryadi Ayak kalau di Lampung ya, dia juga guru perikanan tapi juga pengusaha. Ada juga Pak Ahmadin Margolang juga hebat, dia memiliki channel YouTube untuk marketingnya. Beliau memiliki juga beberapa produk hulu ke hilir di rumahnya yang sifatnya berbisnis, artinya berproduksi sesuai dengan bidang yang digeluti sama dengan profesi yang dilakoninya sebagai guru. Mari kita menambah wawasan sejenak. Anak sekalian, kita temanya ikan lele, sehingga kita harus memasarkan ikan lele. Hasil produksi yang dilakukan selama tugas nanti. Jadi di sini ada beberapa varian bisnis dalam lele ya. Pertama, bisa menjadi penjual bibit lelenya sendiri. Bibitnya ukuran 46, ukuran 8, 34, itu kita sudah bisa jual. Dan ini biasanya lebih menguntungkan karena kita sebagai pelaku tidak terlalu banyak keluar biaya untuk pakan, beda dengan pembesaran. Tetapi bukan berarti besar tidak menjadikan bisnis. Yang kedua, bisa menjadi penjual lele ukuran konsumsi. Artinya tadi kita selain menjual bibit, untuk ikan-ikan lele yang sifatnya dia pertumbuhannya lebih cepat kita pisahkan, itu juga bisa dijadikan, atau memang sengaja kita berbisnis untuk lele yang sifatnya konsumsi. Kita memiliki 1, 2, 3 kolam yang sifatnya periodik, bulan 1, 2, 3 panen, bulan 3, 4, 5, 6 panen, dan seterusnya, sehingga itu jadi bisnis yang sifatnya rotasi itu berputar. Yang ketiga, untuk lele-lele yang sifatnya pertumbuhannya sangat super, bisa kita keep, kita simpan, dan jadikan indukan. Kita bisa menjual indukan, tetapi tanda kutip, Bapak Ibu, anak sekalian, untuk indukan ikan lele itu sebaiknya memang indukan yang kalau mau dijual itu memiliki sertifikat. Artinya indukan lele yang akan kita rilis itu betul-betul memiliki jaminan mutu, bukan hanya karena dia lebih
besar duluan dibanding koloni yang lainnya, tapi dia memang memiliki sertifikat. Paling tidak tempat gereja kita, sekolah kita sudah CBIB di bidang ikan lele. Paling tidak itu, paling tidak. Kalau punya sertifikat itu jauh lebih baik. Tetapi kita bisa menjual. Kita bisa menjual selain bibit, konsumsi juga bisa menjual ikan lele. Yang keempat adalah olahannya. Jadi kita tidak hanya menjual ikan lele hidup, kita bisa menjual lele yang sudah diolah, baik itu kerupuk tulang ikan lele, baik itu abon lele, baik itu cendol dari ikan lele, dan lain-lain, yang sifatnya bahan baku dasarnya adalah ikan lele. Ini biasanya dilakukan kalau di metro, itu untuk lele-lele yang sudah diapkir, artinya dia secara pertumbuhan dia kurang baik, cacat, kita olah jadi makanan, atau secara genetik dia itu konten tidak gede-gede, ya kita olah juga, atau indukan yang sudah diapkir, indukan yang sudah besar, tidak produktif, makannya banyak, daripada kita rugi dipakan, sudah kita jadikan itu sebagai abon lele. Itu yang jadi area bisnis untuk bidang perikanan. Selanjutnya adalah kalau yang itu selain kita punya produk, ya, kita juga harus mampu memasarkan. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana memasarkan produksi lele. Ada banyak cara, hampir sama. Semua produk juga memiliki cara yang variatif dalam pemasaran, termasuk dalam produk yang dihasilkan dalam kegiatan PKSI ini. Bu, kita sering melihat tahu bulat keliling-keliling ya, pakai mobil teriak-teriak tahu bulat, itu berarti dia memasarkan tahunya secara offline, langsung antara dirinya sebagai penjual langsung dengan konsumen sebagai pembeli. Atau kita juga sering melihat ibu-ibu sayur pakai motor, di belakangnya ada obrok, ada berbagai macam jenis sayuran, dia keliling-keliling memasarkan ikannya, memasarkan jualannya, itu secara offline dan secara langsung. Akan tetapi, teman sekalian, berbeda dengan era yang sekarang. Pada era revolusi 4.0 tadi, ketika memang prosesnya kita ini sering berbahasa-bahasa, sering menyentuh ikan yang sifatnya amis, kadang-kadang dia nusuk, ya. Nah, tetapi proses marketingnya kita sudah mulai digital. Di era revolusi 4.0 ini keadaan sudah berubah dan sangat smart. Pemasaran kita tidak perlu lagi harus keliling-keliling. Kita tinggal menggunakan Android yang sudah biasa kita pegang untuk pemasaran itu. Saya kasih analogi begini, Pak Roni atau kawan-kawan sekalian. Ya. Saya kasih analogi, kalau kita misalkan mau membuka toko ikan di pasar, kita harus pertama izin dulu cari tempat kos ya di pasar itu ke pengelola pasar. Sewanya berapapun, ya kan? Memiliki karyawan yang nunggu pagi harus ke sana, meninggalkan rumah sampai siang melayani pembeli. Mainannya bocah begitu. Banyak latihan begitu. Sewanya berapa tadi? Sudah biaya. Tetapi jika menggunakan Android, kita tidak memerlukan itu. Kita tidak memerlukan tempat yang harus kita sewa, kita tidak memerlukan tempat yang terisolir di tempat. Karena jika kita berada di pasar Bantul, paling tidak yang itu masyarakat orang Bantul. Orang Jogja, orang Lampung, orang NTT itu tidak tahu kita ada pasar, ada toko di situ. Kalau hanya mengandalkan toko yang ada di pasar Bantul. Berbeda dengan menggunakan sistem Android. Jika kita menggunakan itu, kita ada dimanapun, di posisi tersembunyi seperti apapun, ketika kita masuk upload itu menjadi hal yang bisa diketahui oleh seluruh orang yang menggunakan. Saya buka beberapa fakta ya. Ada 5 cara, anak sekalian, ada 5 cara yang biasa digunakan oleh orang-orang yang sekarang untuk memasarkan produk yang dimiliki oleh masing-masing startup. Mereka memasarkan ikan-ikan, memasarkan ikan hias, ikan konsumsi, memasarkan aquascape, memasarkan
semua produk yang dimiliki di luar perikanan pun dengan menggunakan 5 cara ini. Pertama, adalah menggunakan media massa, media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, ya, Twitter, WhatsApp group, status grup, itu digunakan untuk mempromosikan produk yang dimiliki. Kalau kita ya mempromosikan di WhatsApp grup, kita punya banyak grup, ya sudah di situ kita pasarkan izin promosi. Di status kita puasa barang-barang kita. Kalau perlu plus dengan harganya, kalau perlu dengan pelayanan yang kita janjikan, apa diantarkan atau pakai, itu bisa. Dan itu jadi banyak. Mungkin saya juga yakin Bapak Ibu guru, adik-adik siswa sering melihat status seseorang itu isinya semua. Artinya dia sudah mulai mengarah ke situ. Dan anehnya, nah kita ini hanya melihat saja, melihat orang melakukan itu. Kitanya belum, kan itu. Yang kedua, menggunakan web atau blog. Blog atau web ini yang berbayar. Ya. Kalau blogger itu kalau masih blogspot.com itu masih gratis, tapi bukan berarti tidak bisa dapatkan, bisa-bisa saja. Hanya jangkauan secara keluasannya, pembacaan di Google Search-nya itu lebih kecil, bisa dimunculkan di page 1, page sekian. Web juga sama. Web ini adalah biasanya blog yang sudah dibayar, misalkan blablabla.com, ya, .com, .com, pokoknya semua itu ada .com, ada .schid, ada .edu, banyak. Itu web yang sifatnya berbayar. Yang ketiga, menggunakan jasa influencer iklan. Di perikanan mungkin masih jarang, ya. Jarang. Saya akan saya bahas di satu. Yang keempat adalah video atau menggunakan YouTube. Kita sudah tahu semua YouTube itu juga free, ya. Terbatas. Memang ada pengaturan ketika durasi menit, mungkin harus unload YouTube-nya, kepanjangan, kan itu juga pengaturan. Cara yang kelima, yang terakhir adalah giat marketing, atau kalau zaman dulu ini disebut dengan UMKM atau franchise lah, ya. Kita akan membahas satu persatu secara detail. Pertama, pemasaran ikan lele, ya, menggunakan media sosial. Jadi kenapa ini digunakan? Karena hasil penelitian Digital Information World mengatakan bahwa pengguna media sosial itu menghabiskan 1-3 jam setiap harinya untuk mendapatkan informasi dari gadgetnya, dari Android-nya. Termasuk informasi kebutuhan dirinya, kebutuhan makanan, untuk pakaian, untuk informasi melalui media sosial. Sehingga kita bisa melihat di sini, di tabel ini, rata-rata pengguna HP pada usia tertentu, pada jam-jam tertentu bisa terlihat. Ini untuk pengguna Android di seluruh dunia. Ya, ini ternyata pada realnya untuk orang yang berumur 45 tahun sampai 54 tahun, pas untuk ibu-ibu para pencari lauk-lauk untuk di pasar misalnya, itu ada di rentang jam 1 ke atas. Jadi mereka masuk ke HP mencari informasi itu 1 jam sampai 1 jam 35 menit. Di jam-jam itu mereka sibuk mencari informasi tentang kebutuhan. Jadi kita bisa melihat betapa sosial media, Instagram, Facebook, ya, itu mampu menjadi promosi terbaik untuk produk lele kita yang kita hasilkan dari hasil KSI ini. Yang berikutnya adalah yang kedua, selain media sosial Instagram, Facebook, dan WhatsApp group, ada lagi yang sifatnya media promosi dengan sistem web atau blog, ya, di media massa tadi. Kayak ini contoh dulu, beberapa contoh yang ditampilkan di media massa, ya, ada marketplace,
Contoh marketplace, tanda kutip ya, bukan iklan, tapi banyak sudah kita gunakan, ada Lazada, Shopee, Booking.com, Toko Bagus, dan lainnya. Itu marketplace, kita bisa masukkan produk kita di situ. Itu kan free, gratis. Yang kedua, Instagram. Ini contoh tampilan iklan, banyak yang iklan sesuatu di Instagramnya. Yang ketiga, Facebook. Di Facebook, ya, di Facebook tampilannya seperti ini. Orang menawarkan bibit lele. Kalau Instagram tampilan penawaran seperti ini, ya ada komennya, ada japrinya di sini ya. Itu orang-orang yang mencontohkan telah melaksanakan kegiatan penjualan marketing hasil perikanan melalui media massa. Cara penjualan yang kedua, ya, cara penjualan yang kedua adalah menggunakan web atau blog. Nanti saya akan berbagi atau kita bisa melihat bagaimana banyaknya ikan yang dijual di web yang menggunakan jasa berbayar, .com, .cid ya, edu dan lain-lain. Itu adalah promosi yang jangan dia mau muncul itu belum berjiwa usaha tetapi sudah mengkombinkan dirinya dengan kemajuan teknologi. Di sini ada contoh web yang sifatnya menampilkan jualannya pada web tertentu, sangat banyak. Kalau kita melihat sebagai contoh, nanti Bapak Ibu mengajak siswa melihat jual ikan lele ukuran sekian, itu kan banyak terbuka web-web yang menunjukkan bahwa mereka siap menerima pembelian. Cara pemasaran yang ketiga yang bisa dilakukan oleh para peserta nanti saat melaksanakan tugas adalah menggunakan video. Video ini sendiri memang bisa dijadikan sebagai wahana yang paling efektif, ya, wahana paling efektif. Jadi terbukti bahwa 50% calon konsumen itu lebih percaya dan lebih suka dengan melihat videonya dulu. Oh, ikannya ukurnya segini, oh ikannya sehat-sehat, oh ikannya kalau yang sudah paham, oh ini jenisnya ini sangkuriang, ini lelenya dumbo, jadi sudah lebih yakin ketimbang melihat gambar. Ya. Dan para pelaku yang sudah serius di bidang penjualan, biasanya video ini mereka include-kan pada web yang tadi. Jadi mereka punya web, mereka punya atau di punya Instagram, di dalamnya adalah video. Video ini sangat efektif, meyakinkan calon pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inilah contoh penjualan iklan menggunakan video atau link yang biasa kita kenal ada YouTube. Dari sekalian, banyak orang-orang menjual internasional menunjukkan bahwa dirinya usaha di bidang itu di YouTube sangat banyak. Ya saya mengajak mulai hari ini bisa melihat punya orang, tapi kita pun mampu menampilkan. Kalau kita mau menilai kualitas video yang ditampilkan, setiap tampilan berbeda-beda. Ada yang memiliki kualitas baik, ada yang sedang, ada yang jelek. Ya. Tetapi jeleknya hanya mereka yang di YouTube, tetap kenapa bagus? Mereka sudah mau menampilkan di YouTube. Nah, merasa bagus, tapi tidak pernah ditampilkan, ya berarti yang ini yang jelek. Kan itu. Jadi, mari mulai saat ini, ya, meskipun dengan durasi yang pendek, mulai dari 2 menit, 3 menit, 6 menit, kita mulai memasarkan produk-produk kita di YouTube, di media sosial seperti Instagram ataupun yang lain-lain. Jadi mulai dari KKSI ini kita adalah mampu membuat tren baru, kebiasaan baru bagi siswa SMK terutama untuk mulai lebih memiliki giroh semangat sehingga nanti akan terbiasa. Kalau sudah biasa itu menjadi sebuah passion
atau jiwanya seperti itu. Sedikit-sedikit bisa baca peluang, sedikit-sedikit bisa menghasilkan keuntungan. Itu yang harapan dari KPSI sendiri adalah ke situ. Dan yang keempat adalah affiliate marketing. Affiliate marketing sendiri adalah bagaimana kita mampu menggandeng orang lain untuk ikut memasarkan produk kita atau partner lah. Partner ini nanti akan mendapat keuntungan dari kita dan biasanya juga dia dapat keuntungan dari kemampuan kita memasarkan dengan harga yang sedikit tinggi dari dia beli kan itu. Affiliate marketing ini biasa dilakukan kalau dulu ya di ataupun di produk-produk yang sifatnya franchise ini berbagi. Hanya saja keuntungan di kita, keuntungan di di Budayakan Lele adalah calon affiliate marketing kita tidak harus memiliki uang atau memberikan semacam uang jaminan, tidak. Kita gunakan dulu lah kawan-kawan yang sifatnya mampu menjualkan produk kita, ya. Kita coba dengan mas untuk ikut memasarkan lele yang kita produksi, misalkan. Kita coba dengan kakak yang kita punya teman yang banyak di Facebooknya, coba ikut, tolong sih diiklankan di Facebooknya kita. Jadi affiliate marketing adalah menggunakan orang lain untuk bisa ambil data ini nanti memasarkan perkembangan kimia air, ya. Untuk mengembangkan bagaimana usaha kita menjadi lebih maju. Nah, yang tadi di awal saya menyebutkan ada 5 cara. Cara yang ketiga, penggunaan jasa iklan. Apalagi untuk para starter ya, untuk para starter ini kita jarang menggunakan bilang aja. Beda dengan produk-produk yang sifatnya sudah pabrikasi, income tinggi, sehingga memiliki banyak anggaran untuk membayar menggunakan produk kita, seolah-olah menggunakan produk kita. Tapi untuk starter, para startup, terutama untuk produsen, itu tidak. Kita lebih banyak menggunakan 4 teknik tadi, mulai dari penggunaan media sosial, ya, video, web atau blog, dan yang terakhir adalah affiliate marketing atau alternatif menggandeng orang lain untuk memasarkan sistem yang sifatnya saling menggantikan, tidak. Jadi itu ada beberapa teknik atau contoh yang sering dilakukan oleh para di bidang apapun, termasuk kita di perikanan, untuk memulai yang sudah mengarah pada kemodernan. Ini beberapa teknik yang bisa dilakukan. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah bagaimana penugasan pemasaran dalam PKSI untuk tema ikan lele, ya. Jadi yang dituntut adalah mampu menjual lele yang diproduksi selama masa penugasan. Nanti di bulan Oktober tanggal 28, kita kan pertemuan tinggal 1 minggu ke depan, Pak Roni, ya. Tanggal minggu ketiga nih, 2 pertemuan terakhir. Setelah itu siswa akan diberi tugas untuk melakukan project atau penugasan. Nah, bagaimana? Karena pada laporan itu ada pemasaran. Ada 2. Intinya mampu memasarkan atau menjual, baik offline maupun online. Kalau offline itu kemampuan peserta untuk menjual hasil produk kepada masyarakat yang tanpa menggunakan media massa, tetapi harus direkam. Artinya rekam itu tetap digunakan bagaimana nanti Pak Roni dan tim penilainya nanti kan, karena tim penilai itu ada 3. Ada pengampu, Pak Roni CS, ada lagi dari Iduka, ada lagi dari pemateri yang ikut menilai. Bagaimana kami bisa melihat pemasaran meskipun offline kalau tidak ada bukti secara fisik. Jadi offline ini tetap, walaupun terjadi misalkan
anak-anak sekalian sudah memindahkan ikan lele, ada bibitnya, hidup 5% atau 90% hidup, dan proses tertentu, diborong bakul atau diborong petani, 1 atau 2 petani yang memborong sampai habis, itu tolong itu divideokan, artinya ada bukti. Jadi belum sempat kita melakukan marketing secara online, itu sudah laku duluan, nah itu juga bagus. Dan saya yakin tidak mungkin kalau adik-adik sudah memindahkan lele, tidak memberikan informasi kepada siapapun, terus tahu-tahu yang beli kan tidak mungkin. Paling tidak ya secara komunikasi ngobrol, secara informatif teman-temannya diinformasikan bahwa kita sudah memindahkan lele untuk tugas PSI yang harus dijual, itu sudah juga promosi, tapi offline atau penjualan secara online. Nah, yang memang yang diharapkan KKS ini kan tema utamanya adalah future farmer. Future farmer ini artinya bagaimana menjadikan beberapa jurusan pertanian di Indonesia 6 yang diakomodir menjadi lebih future, lebih masa depan, lebih berbasis RI 4.0 gitu. Jadi harapan kami memang harapan di kita adalah bagaimana peserta mampu memain kegiatan pemikiran lele dengan kegiatan marketing yang sifatnya canggih. Kalau Android, saya pikir dengan spek-spek tertentu pun adik-adik atau siswa SMK saya sudah memiliki. Meskipun dengan spek yang terbatas, tapi itu kan alasan. Kalau kita mau membaca beberapa literatur, mau melihat informasi yang sangat inspiring, banyak orang sukses itu malah dari hal-hal yang sangat sederhana, sangat terbatas. Tetapi mereka dengan keyakinan, kemauan, tekad dan kerja keras mampu itu perbatasan. Jadi ini yang menjadi penugasan dalam pemasaran di KKSI ya, menjual produk yang sudah dihasilkan karena offline tetapi tetap divideokan maupun dengan online. Nanti persentasenya itu yang lebih tahu Bu Faronya, itu mungkin nanti akan tampilkan seperti ini. Ini adalah penilaian nanti akhir para peserta untuk pemasaran, ya, pembuatan laporan, kehadiran, dan juga bagaimana video yang dibuat. Jadi ada 5 aspek yang dinilai oleh Pak Roni nanti dan timnya, para peserta kalian. Pak Roni akan menjadikan ini lebih transparan karena memang siapa nanti yang punya aspek ini itu yang akan dijadikan sebagai startup oleh Pak Roni dan timnya dari Subang. Jadi sesuatu yang bisa lebih baik lagi. Harapan kita kalaupun nanti sekolah X misalkan jadi juara, entah 1, 2, 3, 4, berapa 1, 2, 3, itu kan ada support saya tidak tahu dengan berapa, ada support untuk startup. Nah, saya mengharapkan dari support tadi kita bisa membeli salah satu blog atau web. Karena web itu kan bayarnya tahunan, tahun. Misalkan faridfaturahman.com. Nah, .com-nya ini atau .sch-id, SCH-nya ini bisa kita lihat ada yang 250.000 per tahun, ya kan? Ada yang 600.000 per tahun, tergantung dari spek yang ditawarkan atau yang kita minta. Tapi kalau saya mengajak dari dana startup yang nanti didapat oleh para juara, ambillah spek paling kecil, sewalah pemasaran yang penting. Harapan kami nanti ketika di tahunnya akan datang masih eksis, jadi satu nilai plus bagi SMK dan sekalian, ya, baik di sekolahnya maupun Pak Ibu. Mungkin itu Pak Roni ya. Ya, sharing tentang pemasaran, silahkan hal-hal lain yang bisa didiskusikan. Kurang lebih ada waktu. Ya. 9 menit ya. Pak Farid yang sudah menyampaikan materi tentang
pemasaran ikan lele nih, mau harus bagaimana kita tentang memasarkan master plan-nya ya. Ya, betul. Ya, saya mengingatkan nih kepada peserta. Peserta itu terdiri dari pembimbing dan tim ya. Saya menilai dari segi attitude dan kesopanan ibu bapak selama mengikuti materi ini. Karena saya udah ada catatan-catatan anak-anak yang mendengarkan enaknya saja dan tidak menimbul tidak semestinya ditiru ya. Dan saya akan cek yang ikut video conference ini, daring ini, dan siapa pembimbingnya. Itu juga bagian daripada penilaian. Saya ingatkan lagi kepada pembimbing untuk membimbing. Makanya dari awal saya sampaikan kepada peserta, itu kehadiran terdiri dari 10% Kang Farid ya. Ya, betul. Tapi kalau di situ kalau pembimbing tidak ada, saya akan lihat dari screenshot anak-anak dan Bapak Ibu yang mengikuti, serta nama-nama yang tercantum di situ. Dari tim penilai akan menilai itu. Karena saya sudah menyampaikan kepada teman-teman untuk tidak ada suara ketika pemateri menyampaikan materi dan narasumber menyampaikan ilmunya kan gitu ya. Jadi ke depan nanti di sesi 5 dan 6 saya harap kejadian ini tidak terulang lagi. Kepada pembimbing tolong dibimbing anak-anaknya untuk serius mengikuti ini karena penilaian kami bukan penilaian semua, kita nilai semua. Yang telah disampaikan oleh Kang Farid tadi ada poin-poin yang harus kita nilai. Di antaranya adalah anak-anak dan juga pembimbing yang mengikuti kegiatan ini. Adapun jadi tidak ada lagi yang berbicara ketika narasumber berbicara atau pengampu yang berbicara. Baik Kang Farid, terima kasih atas waktu yang telah disampaikan. Juga mohon maaf dari kami pengampu pembenihan ikan lele ya, terkendala tadi jaringan listrik mati Kang Farid ya. Oh, di Riau mati ya Pak Roni ya? Berusaha untuk secepat mungkin untuk live juga di HP ya. Alhamdulillah kalau jaringan masih ada. Berarti untuk saya nggak ikut Pak Roni ya? Kalau saya ikut Riau kemarin, jadi sama-sama mati di sana ya. Iya betul-betul. Jadi mohon maaf ini kepada juga teman-teman peserta tim, ya, pembimbing maupun peserta yang banyak kendala teknis pada hari ini. Jadi kedepannya semoga kita lebih khidmat, lebih lancar untuk menerima materi supaya karena yang mendengarkan bukan kita sendiri, tapi di sini ada 120 peserta. Tapi di sini juga lebih dari 120 peserta. Artinya peserta ini yang siswinya juga menyaksikan live juga gitu. Jadi tolong ya hargai yang sedang berbicara. Begitu. Terima kasih kepada Kang Farid sebagai narasumber juga peserta KKSI FFI 2020. Semoga materi ini bermanfaat. Selanjutnya materi akan saya share dan link YouTube-nya juga akan kami share meskipun tidak maksimal karena ada kendala teknis. Demikian, selamat menjalankan tugas. Optimis kita bisa sampai 30 November kita sudah cut up ya. Cut up, portofolio, video, dan sebagainya. Yang gagal jangan patah semangat, harus semangat nih. Karena ini adalah untuk kemajuan anak-anak bangsa Indonesia untuk lebih maju, bermartabat khususnya di ikan lele. Demikian Kang Farid, atas terima kasih waktunya, juga teman tim. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.